Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita update saham BRI ya teman-teman. Saham BRI hari ini menguat 40 poin ya, atau 0,9% ya. Jadi sempat turun di 4.440 atau 430 ya terendah. Kemudian mantul naik ya. Nah ini kalau teman-teman cut loss ya akhirnya rugi sendiri teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pegang saham BRI ini walaupun posisi masih minus tapi nggak pernah cut loss ya, nggak pernah rugi teman-teman. Jadi justru ketika saham BRI ini koreksi teman-teman masuk ya, nambah lot gitu ya. Cuman problemnya ada dananya nggak itu. Kalau nggak ada dana ya sudah nunggu nanti ada dividen atau teman-teman ngumpulin dana dulu baru nambah lot gitu. Jadi saham BRI ini termasuk salah satu saham Big Bank yang sekarang sedang terkoreksi dalam ya teman-teman ya. Kalau kita lihat ini hari Minggu secara mingguan dia turun terendah bahkan di 4.370, satu bulan turun, 3 bulan turun ya ternyata ya. 6 bulan coba. 6 bulan juga turun terendah di 4.100. Year to day-nya juga turun. 1 tahun juga turun ya. Jadi harga terendah BRI selama 1 tahun itu 4.100 ya. Kalau teman-teman beli di pucuk di 6.400 ya ini lumayan ya. Turunnya lumayan. Cuma kalau teman-teman selalu average down saat harga sahamnya turun ya ini ya. Coba kita lihat nih dari 6.400 di bulan April sampai di bulan Juli itu turun 4.100. Jadi turun 2.300 poin ya. Nah, kalau kita beli lagi di 4.100 ini, maka ketika saham BRI ini naik sampai 5.500-an, nah ini udah cuan lumayan teman-teman ya. 5.500 dikurangi 4.100 dibagi 4.100 udah cuan 34% ya. Jadi ibaratnya teman-teman misalnya punya BRI di harga 6.400 100 lot ya. Nah kalau teman-teman beli di 4.100 nih 100 lot juga itu udah cuan teman-teman ya. Nah makanya investor besar itu mereka nggak jual beli saham ya, mereka kalau sahamnya terkoreksi ya dia masuk lagi ya, mereka akan masuk lagi seperti itu. Nah nanti ketika sahamnya ini benar-benar mantul ya mereka akan cuan ya, apalagi kalau cuman mengharapkan dividennya ya. Jadi kalau misalnya ini kita punya di harga pucuk 100 lot kemudian masuk lagi 100 lot kan udah 200 lot. Dengan 200 lot berarti potensi dividennya udah 2 kali lipat dari sebelumnya teman-teman. Jadi itu ya. Kalau secara pair 11, BBV 2 ya. Jadi memang agak mahal ya BRI ya. Tapi dibandingkan BCA masih mahal BCA. 3 tahun naik, 5 tahun hampir sama ya. 5 tahun yang lalu 4.400 dan sekarang 4.400. Nah, ini sempat koreksi juga di saat Covid tahun 2020 di 2.400. Net turnover-nya berapa ini? 1,13 triliun. Wah, besar banget nih hari ini. Nah, kita lihat analitiknya. Nah, merah semua nih. Jadi yang 1 tahun ke bawah merah semua. Kecuali yang 3 tahun, 5 tahun. Kalau kita lihat IPS-nya sebenarnya turunnya nggak terlalu dalam teman-teman ya. Jadi cuma triwulan kedua aja yang turun ya. Triwulan pertama naik, triwulan kedua turun, triwulan ketiga naik. Nah, kalau triwulan keempat naik, wah ini BRI bisa melesat nih sahamnya. Nah, ini mungkin sentimen negatif ini ya atas rencana penghapusan kredit UMKM itu ya mungkin ya. Jadi mempengaruhi kinerja BRI. Dan
Bisa saja ya mungkin ya, nanti kita lihat porsinya berapa ya. Ketika apa itu kredit UMKM dihapuskan ya. Dan bisa saja nanti apa ininya gak terlalu besar juga bisa ya. Jadi, nah ini kalau kita lihat ini ya Maret dividennya itu rata-rata Maret ya. Ini tahun kemarin 235 ya. 235 dibagi 4.500, 5% ya. Tapi tambah interim ya, masih tambah interim ya. 235 tambah 84 dibagi 4.500. Wih, 7% teman-teman. Potensi dividennya 7% ya. Untuk sektor perbankan 7% itu termasuk besar ya. Jadi makanya saham BRI ini juga ini sebenarnya potensi untuk teman-teman mulai masuk ya. Karena dia sudah terkoreksi cukup dalam ya. Jika kita lihat historisnya coba tahun lalu itu dari November, Desember itu udah naik terus ya tahun lalu ya. Iya nih, dari Desember naik. Kalau 2023 itu Januari baru naik. Januari masih terkoreksi dalam, habis itu baru naik. Nah, apakah tahun ini November sudah mulai naik ya? Bisa jadi ya. Ataukah masih koreksi lagi ya? Nanti kan tergantung isu global juga ya. Asing itu sangat pengaruh teman-teman ya. Nanti kita lihat ya, asingnya tuh masuk berapa ya. Coba kita lihat sinyalnya. MACD-nya udah mulai tapi belum begitu kuat ya teman-teman ya. Tunggu lagi ya beberapa saat. Kita lihat foreign, coba foreign. Oh, foreign masih jualan ya. Foreign masih jualan nih. 788. Jadi ini yang masuk domestik ini yang memborong. Jadi masih mungkin ada koreksi lagi nih ya. Coba teknikalnya masih belum tembus MA5 ya, masih mungkin koreksi lagi. Cuma dia ini downtrend ya. BRI ini masih downtrend ya, masih di bawah MA100. Jadi masih belum aman ya, walaupun secara stokastik RSI ini sudah boleh buy. Nah, kita lihat historisnya dulu ya. 2023 itu koreksi sampai bulan apa nih? November teman-teman ya. 2023 November langsung mantul nih dia. Awal November langsung mantul terus hanya koreksi tipis di bulan Januari aja. Nah, ini setelah pembagian dividen baru dia koreksi lagi. Jadi bisa aja ya nanti BRI ini sudah mulai ini, kalau teman-teman hold jangka panjang ya BRI cicil beli aja ya. Udah menarik lah untuk kita mulai masuk. Jadi kalau apa kita lihat ya dibandingkan dengan saham BCA mungkin ya. BCA juga terkoreksi terendah itu di 9.800, setelah itu mantul ya. Bank Mandiri juga.
Nah, ini Bank Mandiri juga sudah mulai mantul lagi. BNI, saham-saham perbankan sudah mulai mantul nih teman-teman. Oh, BNI belum. Kemarin sempat mantul, kemudian turun lagi. Jadi masih belum stabil ya. Kita lihat newsnya coba. News saham BRI ini apa? Fitur terbaru multi-share. Nah, ini harga saham turun, dividen yield BRI bisa naik tembus 7%. Ya, karena IPS-nya nggak turun terlalu banyak teman-teman. Jadi ini udah mulai menarik sebenarnya kalau mau teman-teman masuk ya. Tapi kalau takut turun lagi, teman-teman masuknya bertahap aja. Ya, ini beberapa hari. Oke, itu dulu teman-teman ya untuk review saham BRI ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi dan jangan terjebak di saham-saham gorengan ya. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup, silahkan ya klik subscribe dulu, baru nanti akan muncul tombol gabung. Klik gabung, biayanya murah aja ya, cuma untuk traktir kopi aja lah. Kita nanti bisa diskusi lebih detail tentang beberapa saham, atau teman-teman mau konsultasi portofolio juga bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.